Halo Virgo, apa kabar? Ini adalah readingan untuk kalian, general reading untuk periode Februari 2022 ya. Karena ini sifatnya general, jadi saya akan berusaha semaksimal saya bisa untuk netral dalam melihat situasi ini. Tapi yang saya lihat di sini, ini ada seseorang yang tampaknya dari luar itu kelihatan kayak orang yang suci, orang yang bersih, orang yang ya figur panutan gitu ya. Terus dia tampaknya sangat bijaksana, tanpa dosa, kayak nabi gitu ya, kayak kayak ya figur panutan yang luar biasa tanpa celah. Padahal sesungguhnya di balik itu dia sedang dealing dengan inner demon-nya. Dia belum bisa keluar dari inner demon-nya. Karena dia itu selalu sweep under rug. Jadi kayak maksudnya itu kayak kalau ada kotoran harusnya kan dibuang ke tong sampah. Dibuang ke tong sampah, tapi dia bukan nggak buang ke tong sampah, tapi dia nyapu ke bawah karpet, disapu ke bawah karpet sampahnya gitu. Jadi terus kelihatannya aja bersih ya, padahal itu di bawah karpet ada banyak banget debu, kotoran segala macam. Kalau dibuka, wah kotor sekali gitu loh. Jadi ini situasinya seperti ini. Ada yang seperti ini di dekat Virgo ya. Akar dari inner demon ini adalah iri hati. Jadi orang ini tuh ngeliat apa iri gitu ya. Tapi dia sangat pandai menipu dunia dari inner demonnya ini. Jadi kayak dia sangat kayak orang buruk rupa terus pakai makeup jadi cantik banget, berubah jadi artis apa gitu ya. Iya kayak gini gitu. Padahal jauh di dalam hatinya tuh sebenarnya dia tuh penuh dengan iri hati gitu loh. Ngerasa semua itu selalu nggak cukup gitu. Uh, Terus kayak dia sedih, dia berduka, dia nggak tahu gimana caranya untuk keluar dari situasi ini. Dia sibuk menyalahkan orang lain, kamu sombong, kamu ini nuduh orang lain ini. Padahal sebenarnya itu proyeksi dari sakit hatinya gitu, proyeksi dari insecurity-nya sendiri. Ya, ini saya beritahu akar permasalahannya orang ini adalah karena dia merasa kosong. Ini saya ngelihatnya adalah kayak black hole. Jadi kamu mau mengisi air ke sebanyak apapun ke sini, nggak akan penuh. Karena bukan itu yang solusinya, bukan itu gitu loh. Bukan air dari luar. Solusinya adalah dia memunculkan air dari dalam dirinya sendiri gitu. Jadi orang ini sibuk mencari kepuasan atas kekosongannya, sibuk ingin menutup lubang dari kehampaan di dalam hatinya dengan faktor eksternal. Dia pikir dia bisa bahagia kalau dia punya ini, punya itu, bisa plesir ke luar negeri, bisa memiliki pacar yang seperti ini, anak yang seperti itu. Padahal sebenarnya yang perlu dia lakukan adalah merasa cukup, gratitude, ya, bersyukur. Tahu nggak, efek bersyukur itu sangat luar biasa. Sejak saya mulai bersyukur, terima kasih saya diberi kesehatan. Kemudian ketika saya sakit, saya bersyukur, terima kasih karena saya masih bisa makan. Ketika saya nggak bisa makan, saya bersyukur, terima kasih karena jantung saya masih berdetak. Ya, jantung saya belum berhenti berdetak sampai sekarang. Ya, intinya ketika kita bersyukur, kita menyadari ini bisa saja situasi yang kita alami ini, situasi buruk yang kita alami ini, bisa saja jadi lebih buruk. Kadang-kadang Tuhan menyelamatkan kita dari mara bahaya sebelum mara bahaya itu bahkan muncul di radar kita. Maka dari itu kita harus selalu berterima kasih untuk hal sekecil apapun. Bahkan ketika kita masih hidup pun ya, kita masih harus terus bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya masih aman sampai sekarang. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar itu. Ya. Nah, ini adalah tentang orang yang iri hati itu. Ya, jadi Virgo, kalau di dekat kamu ada orang yang iri hati, pertama sadari,
orang ini seperti itu karena dia hatinya itu sakit, ya. Dia sakit hati. Dia kekurangan. Nah, tampaknya ini orang cukup penting di hidup kamu ya, Virgo. Sangat dekat ini. Saya bilang sangat dekat karena energi dia tuh sangat memengaruhi kamu, ya. Sangat memengaruhi kamu. Nah, nasihat buat kamu ya, Virgo. Kalau ini kamu nggak bisa menghindari orang ini. Nasihat buat kamu adalah kamu harus bisa tahu bagaimana caranya agar diri kamu tetap seimbang. Sekalipun situasi tidak berjalan sesuai dengan kemauan kamu, sekalipun situasi tampaknya menyedihkan, sekalipun kamu sepertinya kayak, ya karena ini kayak orang ini tuh kayak pingin bikin kamu tuh ngerasa sedih, pingin bikin kamu tuh sesedih dia, sesakit dia gitu, ya. Jadi kamu nggak boleh ketularan energinya dia. Kamu harus bisa tetap balance. Berdoa, rajin berdoa kepada Tuhan, ya, minta untuk diberikan keseimbangan di dalam hati kamu. Minta agar sekalipun kamu dikelilingi serigala-serigala yang siap memangsa kamu tetap diberikan keamanan. Kamu tetap diberikan kedamaian di dalam hati kamu. Gitu, ya. Ya udah, kayaknya itu aja sih yang mau aku sampaikan ya. Kalau misalnya Virgo, misalnya kalau orang ini adalah kamu sendiri, kamu harus bisa menyadari apa yang perlu kamu benahi, ya. Ini bukan demi orang lain, demi kamu sendiri, ya. Kalau orang ini kamu, ya. Kalau orang ini kamu, ya, kamu harus bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, ya. Mewaspadai pikiran kamu, lalu kamu tinggalkan pikiran-pikiran yang sudah tidak bermanfaat buat kamu, ya, pikiran-pikiran yang membuat kamu lemah, ya. Kamu buang itu semua lalu kamu isi dengan cinta. Cinta di mana? Cinta di mana? Ya, setiap orang punya perjalanannya sendiri untuk menemukan cinta di dalam hidupnya. Tapi satu yang pasti, cinta sejati itu adalah cinta yang kamu berikan kepada dirimu sendiri. Oke? Oke, Virgo, sepertinya itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini. Semoga video ini membantu dan I wish you very, very good luck. Namaste.